Kita masuk ke soal nomor 31 ya. Kita baca perusahaan yang terlibat dalam pasar persaingan sempurna dalam jangka pendek akan mengalami keuntungan ataupun kerugian. Benar ya. Kalau di jangka panjang sudah pasti dia kalau secara teoritis dia akan mengalami zero economic profit atau tidak mendapatkan profit sama sekali atau bisa kita sebut break even point. Nah, yang ditanya, manakah hubungan yang sesuai antara keuntungan dan syarat yang terpenuhi atau kondisi yang terjadi ya. Berarti kita memilih opsi yang benar. Nah, berarti kita akan mengkaji tiap opsi dari A sampai E. Yang benar memang jawabannya yang B, tapi kita akan buktikan di manakah letak kesalahan jawaban yang A, C, D, dan E. Seperti itu kan. Yang A itu disebut keuntungan luar biasa. Nah, sebenarnya di PCM mereka nggak bisa mendapatkan keuntungan luar biasa. Ya, mereka cuma bisa mendapatkan normal profit. Tetapi anggap aja keuntungan luar biasa itu adalah suatu kondisi di mana profit itu di atas nol. Kenapa kita bisa sebut salah? Karena eh, kita udah tahu rumus total revenue itu adalah harga dikali quantity. Ya, ini kalau PCM. Kalau IPCM total revenue adalah P fungsi dari Q kali Q. Tapi yang jelas ada kesamaan baik persaingan sempurna maupun tidak. Ya, kan total revenue itu average revenue itu adalah apa? Total revenue bagi quantity. Intinya kita bakal dapat hasilnya adalah average revenue sama dengan harga. Nah, tetapi ini opsi A ini udah aneh karena dibilang P sama dengan AR. Tetapi P di bawah AR. Itu sudah pasti salah. P tidak mungkin di bawah AR. Mau dia rugi, mau dia untung, mau dia nggak untung atau nggak rugi, harga pasti sama dengan average revenue. Gitu. Betul, MRMC itu menunjukkan pasar mencapai profit maksimum, tapi indikator P di bawah AR itu nggak mungkin terjadi. Ya, maka opsi A itu sudah nggak usah dipikir terlalu panjang, pasti dia tidak dipilih. Ya, nah, yang benar adalah jawaban B, tapi saya akan bahas dulu C, D, E. Kenapa salah? Ya, opsi C itu dikatakan impasse atau zero profit. Ya, ketika dibilang zero profit itu TR sama dengan TC itu udah pasti benar. Ya, tetapi TRTC itu kan sama seperti ini ya. Misalnya kita punya persamaan total revenue sama dengan total cost. Nah, kalau kita bagi dua-duanya ya, sisi kiri dan sisi kanan dibagi dengan Q, hasilnya adalah average revenue sama dengan average cost. Maka aneh kalau dibilang TC sama dengan TR, tapi AR tidak sama dengan AC. Itu udah pasti salah. Oke. Lalu selain itu sebenarnya kesalahannya bukan cuma itu ya, tetapi sebenarnya kalian sudah bisa menolak opsi C. Cuma saya akan tambahkan penjelasan bahwa eh, P sama dengan AVC ini bukan menunjukkan impasse. Ini menunjukkan kalau kalian pelajari teori ini shutdown point. Ya, banyak orang terjebak menjawab opsi C karena mikir oh bener TRTC terus P sama dengan AVC. Padahal ya P sama dengan AVC itu bukan impasse. Ini shutdown point. Ya, kalau harga sama dengan AVC ini rugi dia. Tapi kerugiannya belum sampai kerugian level 2 atau kerugian yang parah. Ya, dia berada di shutdown point ini. Jadi udah jelas P sama dengan AVC juga salah. Oke. Nah, lalu kita bahas opsi D, mengalami kerugian. Em, Sebelumnya ketika ada indikator MR sama dengan MC, itu nggak salah. Karena memang baik struktur pasar PCM maupun tidak, dia melakukan maksimisasi profit dengan cara MR sama dengan MC. Yang membedakan adalah kalau di persaingan sempurna, harga juga sama dengan MR dan juga sama dengan MC. Tidak seperti pasar persaingan tidak sempurna. Kecuali, ya seperti itu ya. Nah, tetapi kita bisa bilang ini salah. Kenapa mengalami kerugian itu salah? Karena dikatakan bahwa kerugian terjadi ketika harga lebih besar dari average cost. Nah, maka kalian perlu mengingat rumus profit. Ya, profit itu adalah total revenue kurang total cost dan kalian juga harus tahu rumus sederhananya. Ya, kan total revenue itu adalah price dikali quantity. Total cost itu adalah average cost kali quantity. Berarti rumus profit bisa disederhanakan menjadi P dikurang AC dikali Q. Maka kalau kita mau tahu dia rugi atau enggak, lihat aja mana yang lebih besar, harga atau average cost. Kalau harga lebih besar dari average cost, pasti profit itu positif atau ada profit, ya kan? Tapi kalau average cost lebih besar atau harga di bawah average cost, pasti dia rugi. Nah, dengan mengatakan harga di atas average cost itu perusahaan mengalami kerugian, itu pasti salah. Oke, jadi kita udah memastikan opsi A, C, dan D itu salah. Ya, bagaimana dengan opsi E? Nah, opsi E, P sama dengan MC itu benar. Dia menunjukkan kondisi pasar persaingan sempurna. Tapi dengan mengatakan harga sama dengan average cost berarti apa? Coba perhatikan kembali rumus profitnya. Rumus profitnya adalah P kurang AC kali Q.
Berarti kalau P sama dengan AC, itu profit sama dengan nol. Ya. Em, dan kita bicara kondisi jangka pendek. Di jangka pendek, itu ada dua kemungkinan bagi persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna, yaitu beroperasi atau shutdown. Ingat, di jangka pendek, dia belum bisa keluar dari industri. Ataupun melakukan ekspansi. Dia hanya bisa beroperasi, ini secara teoritis ya, beroperasi atau shutdown. Dan shutdown point itu terjadi bukan karena rugi saja, tetapi kerugiannya parah. Ya, kalau kalian masih pelajari tabelnya itu ya di Cash and Fair, kalau perusahaannya profit dia nggak mungkin nutup, pasti dia beroperasi. Nah kalau rugi itu ada dua kemungkinan, kerugiannya di level mana? Ya kan? Kalau kerugiannya itu terjadi tetapi masih harga itu masih di atas average variable cost, maka dia tetap beroperasi. Kenapa kok rugi tetap beroperasi? Karena dia mungkin berpikir, oh ini mungkin masih adjustment. Mungkin di jangka panjang dia akan profitable. Gitu. Dan harga lebih besar dari average variable cost itu memang masih rugi ya ceritanya. Tetapi kalau kan di jangka panjang itu nggak ada fixed cost. Berarti dengan mengasumsikan tidak ada fixed cost, sebenarnya dia untung perusahaannya. Gitu. Jadi asumsinya tidak ada fixed cost sehingga profitnya tuh P kurang AVC. Nah, kalau harga di atas AVC berarti memang dia rugi. Tapi rugi karena masih ada fixed cost. Tapi kalau nggak ada fixed cost dia untung. Nah, ini yang kita sebut, saya suka menyebutnya kerugian level 1. Rugi sih, tapi masih masih apa ya? Masih harganya tuh masih di atas average variable cost, atau bisa dibilang ruginya tuh gara-gara masih ada fixed cost gitu. Fixed cost-nya diperhitungkan. Gitu. Tapi kalau harga, nah masing-masing buku bebas ya. Mungkin ada yang mengklasifikasikan harga lebih besar sama dengan itu beroperasi. Ada yang bikinnya harga lebih besar. Itu memang memang intinya pada saat P sama dengan AVC itu kita sebut shutdown point gitu ya. Nah terserah aja. Tapi yang jelas kalau harga di bawah average variable cost itu udah nggak ada perdebatan. Berarti kan even dia nggak ada fixed cost, tetap rugi dia. Gitu. Ada fixed cost ruginya lebih parah. Berarti dia akan shutdown ketika P sama dengan AVC. Ini disebutnya shutdown point, tapi sebenarnya kalau kalau saya pelajari ya secara teoritis ya, dia shutdown kalau harga di bawah AVC. Kan bisa dibilang P sama dengan AVC itu peralihan gitu. Ya kan? Jadi P sama dengan AVC disebut shutdown point, tapi dia nutupnya kalau harga di bawah AVC. Nah, terserah kalian mau menganut P di bawah AVC atau di bawah sama dengan. Pokoknya kalau kalian menganut perusahaan itu bakal shutdown ketika harga di bawah sama dengan AVC, berarti perusahaan tidak akan shutdown atau tetap beroperasi kalau harga di atas AVC, gitu aja. Tapi kalau kalian yakin bahwa dia baru shutdown kalau harga di bawah AVC, berarti dia tetap beroperasi saat harga lebih besar sama dengan AVC. Ya, not a big deal karena kondisi P sama dengan AVC itu langka ya. Kalau dalam kehidupan nyata kayaknya hampir nggak mungkin. Gitu. Pasti dia apa ya? Karena ya itu mungkin kebetulan gitu. Jadi aproksimasi aja. Dia mau menganut yang mana. Sama kayak kalian belajar di jangka panjang gitu ya. Kalau secara teoritis pokoknya kalau untung dia ekspansi. Kalau rugi dia keluar gitu kan. Gimana kalau break even point? Nah itu bisa dua-duanya ya kan. Bisa dia tetap ekspansi, mungkin dengan harapan mungkin setelah ekspansi jadi untung gitu kan. Atau dia bisa exit karena dia tahu kalau ekspansi mungkin bukan break even tapi rugi gitu. Tapi kondisi break even itu kan sebenarnya dalam kehidupan nyata break even tuh hampir jarang. Paling mungkin tuh mendekati break even gitu ya. Kalau kita belajar teoritis memang break even point itu tercapai ketika TR sama dengan TC. Tapi kan kalau dalam kehidupan nyata TR sama dengan TC itu sulit tercapai gitu ya. Paling mungkin mendekati gitu ya. Gitu. Kalau kondisi untung rugi itu sangat mungkin terjadi dalam kehidupan nyata, tapi kalau break even paling mungkin mendekati. Jadi terserah, ini not a big deal ya. Kalian mau menganut yang mana? Dan masing-masing buku juga punya rujukan masing-masing. Tapi yang jelas kalau P sama dengan AC ini bukan menutup, dia cuma break even point. Ya, kalau di jangka panjang memang break even point itu bisa bisa apa ya? Antara exit atau ekspansi gitu. Tapi kalau di jangka pendek dia tetap beroperasi karena P sama dengan AC itu sudah pasti. Kalau logikanya kalau fixed cost diperhitungkan dia break even, pasti kalau fixed cost-nya nggak diperhitungkan pasti dia untung. Gitu. Makanya ketika break even point, kan logikanya gini, rugi aja dia masih beroperasi. Apalagi kalau dia tidak rugi, tapi juga nggak untung, pasti dia beroperasi. Nah berarti dia nggak mungkin menutup perusahaan. Ya, dengan demikian kita udah membuktikan opsi A, C, D, dan E itu salah. Nah opsi B benar terbukti nggak? Benar. Keuntungan jadi memang betul ya di jangka pendek itu kemungkinannya untung atau rugi. Kalau di jangka panjang pasti zero profit. Nah, tetapi di jangka pendek juga bisa tercapai kondisi jangka panjang gitu.
yaitu equilibrium jangka panjang ya, ketika harga sama dengan average revenue. Ini udah terbukti ya. Tapi harga juga sama dengan MR, harga juga sama dengan MC. Nah, ini secara teoritis ini pasti tercapai di PCM nih. Jadi, harga sama dengan MR sama dengan MC boleh ditambah AR ya. Tetapi, yang membuat dia disebut keuntungan normal karena harga sama dengan average cost. Ya. Jadi, kalau dikatakan keuntungan normal itu, kalau di persaingan sempurna, dia itu bisa dibilang apa ya? Keuntungan normal itu adalah ketika dia mendapatkan keuntungan di jangka panjang gitu. Jadi kalau di pasar persaingan sempurna kan di jangka panjang mendapatkan zero profit. Nah, zero profit itu disebutnya sebagai normal profit gitu. Tapi kalau di misalnya persaingan sempurna itu berada di jangka pendek dan dia mendapatkan keuntungan, itu kita nyebutnya economic profit. Ya, jadi bedakan antara ini cuma masalah istilah aja ya. Ada istilah normal profit, ada istilah economic profit gitu. Normal profit itu merujuk pada zero economic profit di persaingan sempurna. Yang kalau secara teoritis kita pelajari itu tercapai di jangka panjang. Di jangka pendek pun sebenarnya juga bisa gitu kan. Tetapi kalau kita nyebut economic profit, oh berarti dia di jangka pendek. Itu persaingan sempurna di jangka pendek masih mendapatkan mendapatkan profit di atas nol, dan itu terjadi karena demand-nya itu. Tapi di jangka panjang nanti jumlah pemain akan masuk dan itu akan menyebabkan profit tereliminasi gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya dia rugi di jangka pendek, itu kita sebut dengan economic loss. Dan adjustment-nya apa? Kalau loss, itu jumlah pemain akan exit dari industri, sehingga yang tadinya kondisi rugi itu bisa menjadi break even point atau menjadi normal profit. Oke? Jadi jangan heran ya, keuntungan normal di persaingan sempurna adalah zero economic profit atau break even point. Jadi jawaban yang benar untuk nomor 31 adalah opsi B. Oke? Sekian dari penjelasan saya. Terima kasih atas perhatiannya.